Halo guys, nama aku Muhammad Hafiz Firdaus. Saat ini aku sedang melanjutkan studi aku di Universitas Sultan Ageng Tirta Prodi Informatika. Nah, kalian pernah kepikiran gak sih sebenarnya gimana sih internet itu bisa jalan? Kok kita kayak bisa kirim pesan, nonton video sampai belanja online cuma lewat HP doang gitu? Nah, di video ini kita bakal ngobrol santai tentang hal-hal penting yang bikin internet dan teknologi internet itu bisa jalan. Mulai dari jaringan komputer, protokol, sampai teknologi kayak cloud, VPN, sampai 5G juga bakal kita bahas. So, let's go. Oh yes, kita mulai dari yang pertama, yaitu, ya benar, konsep dasar jaringan komputer. Jadi gampangnya, jaringan komputer itu adalah cara beberapa komputer atau perangkat saling terhubung biar bisa tukeran data. Misal nih, kayak kalian ngirim file dari HP ke laptop lewat WiFi. Nah, itu termasuk jaringan, teman-teman. Tujuannya ya biar perangkat-perangkat ini bisa saling komunikasi dan berbagi sumber daya kayak printer, internet, atau file. Oke, jaringan udah nyambung. Tapi gimana sih cara mereka ngerti satu sama lain? Nah, disinilah peran protokol. TCP atau IP itu semacam aturan main, kayak grammarnya antara komputer. TCP itu ngatur soal pengiriman data biar nggak ada yang hilang di tengah jalan. Sedangkan IP ngatur alamat tujuan. Ada juga model OSI, ini lebih ke konsep buat bantu kita ngebayangin proses komunikasi data. OSI itu punya 7 lapisan, mulai dari lapisan fisik kayak kabel, sampai aplikasi kayak browser kalian. Intinya, semua komunikasi digital itu diatur oleh protokol-protokol ini biar data bisa nyampe dengan benar ke kalian. Nah, kalian pernah nggak sih pas lagi buka browser, misalnya Google, kalian tuh ngeliat www.google.com. Nah, komputer itu nggak ngerti nama kayak gitu. Dia taunya angka. Itulah yang disebut IP address. Dan situ kayak penerjemah, dia mengubah alamat yang kita ketik jadi alamat IP yang bisa dimengerti sama mereka atau komputer. Jadi pas kamu ngetik nama website, DNS langsung cari tahu nih alamat IP-nya dan ngarahin kamu ke server yang benar. Tanpa DNS, kita harus ngapalin angka-angka buat buka website. Ribet banget kan? Itulah fungsinya DNS dan IP address. Oke, sekarang kita masuk ke dunia web. Pernah lihat tulisan HTTP atau HTTPS di awal link? Itu namanya protokol web. HTTP itu singkatan Hypertext Transfer Protocol, yang artinya dia itu buat kirim data dari web server ke browser kamu. Kalau ada S-nya, HTTPS, itu berarti secure, artinya data kamu dienkripsi biar lebih aman. HTML sendiri itu bahasa dasarnya itu buat bikin halaman web. Semua tampilan yang kamu lihat di web, tulisan, gambar, tombol, itu dibangun oleh HTML. Seperti itu. Sekarang kita bahas soal keamanan. Karena internet makin canggih, maka makin besar juga risiko yang muncul. Itu pasti. Firewall itu semacam pagar atau satpam digital yang jagain jaringan kamu dari akses yang mencurigakan. Kalau ada yang aneh-aneh, dia bisa langsung blokir. VPN atau Virtual Private Network itu bikin koneksi kamu lewat jalur pribadi dan terenskripsi. Jadi misalnya nih, kamu pakai wifi publik di cafe. VPN bisa bikin data kamu nggak gampang disadap oleh orang lain. Intinya, firewall itu buat proteksi dari luar. VPN buat jaga dari dalam. Buat jaga privasi dari dalam. Nah, kamu pasti sering dengar cloud kan? Kayak Google Drive, iCloud, atau Dropbox. Cloud computing itu bikin kamu bisa simpen akses data dari mana saja. Jadi kamu nggak perlu pakai hard disk, nggak perlu pakai hard disk fisik kayak gitu. Jadi file kamu sebenarnya disimpan di server milik perusahaan kayak Google. Terus kamu tinggal akses deh via internet nantinya. Nah, virtualisasi itu teknologi yang bisa bikin satu komputer fisik dibagi jadi beberapa komputer virtual. Ibaratnya nih, satu rumah yang disekat-sekat jadi beberapa kamar. Teknologi ini dipakai di cloud biar efisien.
Aku yakin kalian gak bakal asing dengan yang satu ini, yaitu Internet of Things, atau yang biasanya disingkat IoT. IoT itu keren banget singkatnya, semua benda bisa terhubung ke internet dan mereka saling komunikasi. Contohnya apa sih? Kayak smartwatch yang bisa ukur detak jantung, habis itu ada kulkas pintar, dan yang paling keren, lampu otomatis. Benda-benda ini bisa ngirim dan nerima data, dan kamu bisa kontrol lewat HP. Bahkan ada yang bisa belajar dari kebiasaan kamu loh. Tapi di balik kecanggihannya, IoT juga harus dijaga keamanannya nih. Bayangin kalau ada orang iseng tiba-tiba masuk ke CCTV rumah kalian. Serem juga kan? Nah, kita sekarang masuk ke teknologi yang menjadi tren besar, yaitu 5G dan 8G computing. Nah, 5G itu jaringan generasi kelima, dan salah satu keunggulannya udah pasti dia lebih cepat dibanding generasi sebelumnya, atau 4G. Nah, 5G ini bukan cuma buat streaming atau bahkan main game lancar doang, tapi dia juga menjadi fondasi penting buat teknologi masa depan, kayak mobil tanpa supir, AR, dan perangkat pintar lainnya. Coba bayangin, kalian bisa video call dengan kualitas jernih, super jernih deh, tanpa delay sekalipun, bahkan sambil jalan atau di tempat ramai. Nah, itu salah satu keunggulan dari 5G. Nah, abis itu, apa sih itu 8G computing? Teknologi ini bisa bikin data diproses lebih dekat ke lokasi pengguna, bukan di server pusat yang jauh. Contohnya nih, kalau kalian pakai kamera keamanan pinter, 8G computing bikin proses pendeteksiannya cepat karena data diproses langsung di perangkat atau di lokasi terdekat. Dengan kombinasi 5G dan 8G computing, kita bakal lebih banyak nih lihat teknologi canggih hadir di kehidupan sehari-hari. Semuanya bakal bekerja dengan lebih real time. Nah, teknologi internet itu nggak cuma soal browsing atau media sosial aja kan. Ada dua bidang yang paling terasa dampaknya di kehidupan kita. Apa coba? Ya bener, e-commerce dan e-learning. E-commerce atau belanja online sekarang udah jadi hal yang biasa banget. Kayak saya contohnya, suka banget belanja online, jadi tinggal duduk santai di rumah, terus tiba-tiba barangnya datang. Nah, kita bisa beli barang apapun, dan bahkan makanan sampai elektronik langsung dari rumah. Prosesnya juga makin cepat dan aman. Nah, di selain itu ada e-learning. Nah, e-learning ini juga berkembang pesat, apalagi setelah pandemi kemarin yang tidak memperbolehkan banyak orang untuk keluar rumah. Jadi, e-learning jadi makin naik ke puncak. Banyak sekolah atau kampus beralih ke sistem pembelajaran daring. Bahkan, sekarang kursus online makin banyak dan bisa diakses dari mana saja. Mungkin kalian sendiri, atau bahkan saya, sering ikut webinar atau belajar dari YouTube atau platform seperti Ruang Guru, Zenius, atau bahkan Skillshare. Intinya, internet bukan cuma mempermudah hidup, tapi juga membuka peluang belajar dan usaha baru. Dan kita sebagai pengguna tinggal pinter-pinter nih manfaatkannya. Gitu.